Guys, aku sebel. Aku baru tahu sekarang gimana cara memanfaatkan Binance P2P untuk pergi traveling. Jadi ya buat kalian yang demen traveling, menurut aku kalian perlu banget sih nonton video ini sampai habis. Jadi di sini aku bakal kasih tutorial cara kita bisa memanfaatkan Binance P2P buat bisa travel hassle free ya, nggak pakai ribet. Karena dengan Binance P2P kita bisa dengan mudah ngubah kripto ke fiat suatu negara, dan di Binance P2P itu pilihan mata uang itu banyak banget. Harusnya sih udah mengcover semua destinasi negara yang mau kamu pergi nih. Kalau misalnya kita udah bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri lagi ya. Duh, nggak sabar banget sih sampai travel border akhirnya bisa buka buat kita tanpa karantina nih, semoga. Jadi the last time I travel itu tuh harus pergi ke money exchanger untuk nuker rupiah ke cash mata uang negara lain ya. Terakhir kan aku pergi ke Taiwan, so ya aku masih ada sisa nih. Ternyata kalau misalnya aku pakai Binance P2P kemarin waktu aku pergi tuh, aku nggak usah repot-repot lagi loh buat bisa tukar cash. Bahkan aku bisa nanti tukar aja waktu aku di sana, karena metode pembayarannya itu juga ada banyak banget. Terus enaknya dengan P2P itu rates-nya itu udah banyak pilihan, jadi kita bisa pilih the best rate. Jadi caranya tuh gampang banget, harusnya kayaknya nggak nyampe 10 langkah. Kalau misalnya kalian belum punya aplikasi Binance, tinggal di download dulu, ada di Play Store dan di App Store. Dan kalau kalian belum punya akunnya, bisa diregister dulu pakai kode referral ini biar dapat 20% off trading fee-nya. Nah, kalau udah tinggal buka aplikasinya, pilih P2P, tapi kalau misalnya belum ada, tinggal cari di more. Terus di sini kita ke tap sell ya, karena kita bakal fokusnya untuk nge-sell crypto ke fiat. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau buy pakai P2P juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tinggal pilih currency-nya, kita ambil contoh ke Japanese yen. Nah, terus di sini tuh langsung muncul ya list buyer-nya dengan preferensi harga yang mereka set, metode transfernya, dan transaction success rate. Nah, biar kalian transaksinya berhasil dan nggak pokoknya lancar deh. Menurut aku bisa cek yang udah ada verified-nya. Terus lihat juga metode paymentnya, karena ada banyak banget. Misalnya ada line pay, lewat bank transfer, bisa juga lewat 7-Eleven. Dengan ada banyaknya metode pembayaran ini, kita jadi lebih mudah untuk bisa menukarkan dari kripto ke fiat. Karena bisa aja kita nggak perlu punya rekening bank di negara tersebut untuk mendapatkan mata uang tersebut. Nah, misalnya kalian udah tahu nih mau pilih bayar yang mana, tinggal diklik, terus set aja mau nge-sell berapa kriptonya untuk berapa banyak mata uang tersebut ya. Biasanya sih yang bisa di-sell emang yang big cap sama stablecoin ya, kayak Bitcoin, Ethereum, USDT, BUSD gitu-gitu. Tapi di sini tuh karena dia cuma bisa lewat bank transfer, kita bakal lihat ya kalau misalnya mau ganti metode pembayaran gimana. Nah, aku ambil contoh nih dari bayar yang lain, dia ada metodenya bank transfer dan ada juga kayak 7-Eleven. Kalau punya rekening ya di negara tersebut, kalian bisa pakai bank transfer, karena buat bank transfer ini rekeningnya harus atas nama kalian. Kecuali ya kalian pergi sama teman, coba aja minta tolong dia yang pakai P2P itu, kalau misalnya dia punya rekening di negara tersebut. Kalau enggak, metode lain yang misalnya nggak membutuhkan rekening bank kayak 7-Eleven itu bisa kalian pakai. Jadi ya menurut aku dengan banyaknya pilihan metode transfer itu yang memudahkan kita bisa memanfaatkan Binance P2P saat kita traveling. Kalau udah pilih metode transfernya, kita tinggal pilih sell with zero fee, terus bakal ada confirmation page-nya. Kalau misalnya kalian ada kendala, bisa call atau ngechat juga ke pihak yang bersangkutan ya, pihak lainnya, entah itu seller atau bayarnya. Kita juga bisa pilih appeal kalau butuh bantuan dari customer service-nya Binance. Kalau kalian sudah make the payment, bisa tinggal confirm udah make the payment. Terus nanti ada kayak confirmation lagi apakah sudah yakin untuk memberikan release kriptonya ke pihak si pembeli ini. Kalau udah selesai, nanti bakal ada
tampilan kalau transaksi sudah sukses. So that's it guys, the tutorial gimana kita bisa pakai Binance P2P to go traveling. So next time kalau misalnya kalian udah sekarat nih ya mata uang negara, kalian lagi jalan-jalan, kalian ingat aja tinggal buka Binance P2P. Bener-bener lifesaver banget sih buat traveling. Dan kalau misalnya kalian belum punya Binance account, tinggal daftar aja pakai kode ini biar kalian bisa dapetin diskon trading fee 20%. Mantap banget kan? Dan menurut aku emang Binance P2P better sih daripada pakai Visa or credit card, karena kalau misalnya pakai credit card kan atau Visa ada service fee-nya lagi, udah ratesnya maybe not the best rates for us, tambah lagi bayar service fee. Kalau pakai Binance P2P udah zero service fee. Mantap. Semoga ini bermanfaat and I'll see you on the next video. Bye bye.